Halo sobat kantoy lama, kita bersuaga ini dengan Roman Channel. Kantai ini dia udah on boleh banyak lunai. Jadi sebelum kantai bercerita update kita, kantai ada yang nyampe sepatah dua patah kata. Bulu telang tumboknya banyak, cari coba heu kunon lama, maaf kamai padohan banyak, berikut selang padohan tua untuk bercerita adot nyukito. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan rahmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya diberikannya kesehatan dan kesempatan untuk mengurai sepanjang sejarah Kerinci beserta adab istiadat alam Kerinci, sebagaimana yang saya terdapatkan dari orang tua-tua Depati, nenek mama, beserta alim ulama dan pemangku-pemangku adat kami di dalam alam Kerinci. Depati, nenek mama yang patah tumbuh hilang berganti. Adat lama purbakala, pesan dendaun turun temurun, adat yang tersirat, syarak yang tersurat, adat pada tumbuh, syarak pada kawai, adat yang bersandi syarak, syarak bersandi kitabullah, syarak yang mengatakan, adat yang memakai. Saya selaku manusia biasa bersifat kilaf dan kealfaan, maka saya mohon kepada penonton, jikalau terdapat salah kata, agar dapat memaafkan saya. Selamat mendengarkan sejarah adat alam Kerinci. Nah, sebelum kita cerita sejarah alam Kerinci, lebih kita menguraikan kisah mulanya penduduk Kerinci. Pada zaman Nabi Nuh alaihissalam, terjadilah angin topan beserta hujan yang sangat lebat dan petir menjadi-jadi. Pepohonan habis tumbang semuanya, sehingga bumi menjadi tandus. Bumi menjadi tandus di masa itu. Nabi Nuh alaihissalam memuat kapalnya dengan manusia pengikutnya dan beberapa jenis binatang seperti hewan peliharaannya. Selesainya Nabi Nuh membuat kapalnya, air laut mulai naik sampai kurang lebih 2
4.000 meter sampai kurang lebih 2.000 meter dari permukaan air laut yang sekarang ini. Jadi seluruh bumi atau manusia di masa itu terendam oleh air kurang lebih 40 hari 40 malam, kecuali dataran tinggi, terkecuali dataran tinggi. Jadi semua manusia, binatang-binatang, pohon-pohon terapung-apung di permukaan air dan dihembus oleh angin topan kemana-mana. Adapun kerinci tinggi di masa itu, beberapa tempat tidak terendam oleh air. Karena kerinci tinggi termasuk dataran yang tinggi di dunia. Manusia-manusia dan binatang-binatang sejenis kera berakit-rakit di atas balok-balok kayu yang terapung, balok-balok kayu yang terapung, dan dibawa oleh gelombang air ke mana-mana. Sedangkan jenis-jenis binatang lainnya habis musnah atau mati, termasuk manusia yang bernasib malang di waktu itu. Bagi manusia-manusia dan binatang-binatang jenis kera yang berakit di atas balok-balok kayu di bawah gelombang tiba di dataran tinggi, dapatlah keselamatan. Dapatlah keselamatan. Manusia-manusia yang terdampar di dataran tinggi kerinci bermacam-macam suku, bangsa, untuk menyambung hidupnya manusia-manusia kerinci di masa itu. Jadi mencari apa-apa saja yang patut dimakan seperti buah-buahan, kayu, umbut-umbut, dan ikan, serta binatang yang dapat dimakan lainnya. Seusainya disebut kiamat Nabi Nuh alaihi salam, air laut sudah menyusut. Tempat tinggal yaitu pondok-pondok yang beratap dari dinding dengan daun-daun, kulit kayu, dan sebagainya. Selain daripada pondok-pondok, ada pula yang tinggal di gua-gua batu dan lain-lainnya yang dapat dihuni. Jadi beberapa abad kemudian, manusia-manusia di kerinci tinggi mulai mencari tempat kehidupan. Maka turunlah ke dataran rendah dengan berkelompok-kelompok. Ada yang pergi ke utara, ada yang pergi ke sekarang Sumatera dengan Pulau Jawa di masa itu. Di masa itu belum putus atau terpisah Selat Sunda, masih dataran bisa dilalui dengan berjalan kaki di masa itu. Akibat manusia sudah banyak turun atau pindah ke dataran rendah, maka kerinci tinggi menjadi sepi. Tidak beberapa orang lagi penghuninya, hanya sekelompok yang primitif, belum terikat oleh adat dan agama di waktu itu. Belum terikat oleh adat dan agama. Sebab di masa itu belum ada kampung, dusun, ataupun negeri
Kalau sudah ada kampung, dusun atau negeri, tentu sudah ada pula adat istiadatnya. Pepatah adat Kerinci mengatakan, negeri berpagar adat, tapi yang berpagar bahasa. Itulah kalau seandainya ada penduduk di sana, ada adat di sana. Adapun manusia-manusia yang turun dari Kerinci tinggi pindah ke dataran rendah di pantai Sumatera sebelah barat maupun di sebelah timur, di pantai-pantai lainnya. Cepat sekali perkembangannya secara cerdas. Karena manusia ini sudah punya dua pandangan. Pertama, memandang ke darat. Kedua, memandang ke laut. Sehingga pola pikirnya lebih tinggi daripada manusia yang hidup di dataran tinggi. Manusia-manusia yang hidup di dataran rendah atau di tepi pantai sudah bisa bercocok tanam dan berlayar dalam lautan sampai ke luar negeri. Ambil poin leo. Jadi banyak yang dilihat dan yang didengar sehingga menjadi pengalaman dan pelajaran berpolitik. Maka didirikanlah kerajaan sesudah kiamat zaman Nabi Nuh alaihi salam. Namun yang nenek moyang manusia di dunia turun dari dataran tinggi dan tidak ada istilah nenek moyang manusia di dunia ini naik dari lautan. Jadi dengan adanya kisah manusia mulanya penduduk Kerinci, maka keluarlah salukoh adat dari nenek moyang kami Kerinci berbunyi sebagai berikut. Tak kalau langai tasintak naik, tak kalau bumoy tasintak turang. Sarite hujiang paneh, aye batite baganteong, siamang beralun suha. Angko barbeok tangay, duseng belum ade, nagroy jayok sakalay, anak pe anak sudah ade. Diam di dalam serudung batu, berteduh di bawah benai. Hilir lepas mudik terlampau, siapa yang keras tinggal di atas, siapa yang lunak tinggal di bawah. Luka tidak berpampas, mati tidak berbangun. Itulah seluruh adat nenek moyang dahulu turun temurun sampai sekarang demikianlah adanya. Jadi riwayat-riwayat kerajaan Melayu, adapun Dewi Indar Aswara suku Perca nikah dengan kemenakan Kaisar Cina namanya Tun Chin Min. Namanya Tun Chin Min. Dewi Indar Aswara dua bersaudara. Jadi Dewi Indar Aswara ini dua bersaudara. Yaitu satu bernama Warman Aswara, Tunggu Ulu, Sungai Mahakam di Kalimantan. Dewi Indar Aswara
Tugu Bukit Siguntang di Palembang, Dewi Indar Aswara mempunyai 2 orang anak, yaitu 1 Ratu Pasian, 2 Mula Warman. Ratu Pasian Tugu Bukit Guntu antara Jambi dengan Palembang, Ratu Pasiah nikah dengan seorang adipati dari Jawa Mataram. Jadi cerita mengurai sejarah adat Kerinci kita sambung. Pokoknya sip. Oke.